Halo warga desa, bertemu lagi dengan aku Hoel Amri di channel Vektor KDS, channel yang membahas tentang tips, review, dan juga tutorial soal desain. Kalau kalian baru aja mampir di channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Udah? Mantap! Hari ini kita akan membahas tentang lisensi dari salah satu situs penyedia stok foto gratisan di internet bernama unsplash.com. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait Unsplash ini, apakah emang boleh digunakan secara bebas atau apakah boleh begini, boleh begitu dan lain-lain. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini aku akan coba kupas tuntas ya, bukan hanya secara general tapi mendalam berdasarkan situs resminya langsung. Jadi kita akan buka semua isi dari soal lisensi di situsnya ya. Aku udah coba riset dan aku udah cari-cari dan nanti akan aku coba tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Kalau begitu, kita mulai. Berdasarkan situsnya, kalau kita cek itu memang udah menjelaskan memang situs Unsplash ini emang gratis dan boleh kita pakai untuk proyek pribadi maupun proyek komersial. Tapi masih banyak yang bertanya begitu ya terkait lisensi ini, apakah emang beneran gratis? Karena ya kalau mendengar kata gratis di internet itu kan kadang riskan sekali kan. Kadang katanya gratis, ternyata nggak boleh digunain dengan batasan-batasan begitu kan. Dan ini kita akan coba langsung ke komputer dan akan aku tunjukin semua lisensi maupun penjelasan-penjelasan dari Unsplash-nya langsung. Oke, kita menuju ke komputer. Oke, kita udah di depan komputer ya. Jadi kita akan coba dulu membaca soal lisensi. Jadi lisensi di sini dia menjelaskan bahwa semua foto dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Terus komersial dan non komersial tujuannya. Jadi bisa kita pakai untuk semua keperluan, mau yang gratis, mau yang komersial, mau yang non komersial itu bisa kita pakai. Terus yang ketiga itu tidak perlu kita izin gitu atau kita pakai atribusi. Jadi ketika teman-teman menggunakannya nggak perlu mention dari foto Unsplash begitu. Tapi tentu saja kalau memang kita mau menuliskan sumber dari fotonya nggak masalah, karena di sini udah dikasih tahu juga kalaupun memang kita mau memberikan atribusi kepada si fotografer nggak masalah, seperti yang di sini nih ada keterangannya kan. Nah di situ bisa teman-teman coba untuk atribusi kalau emang mau menghargai si fotografernya. Nah kemudian yang untuk apa yang tidak diizinkan di sini ada tulisannya bahwa foto tidak dapat dijual tanpa modifikasi yang signifikan. Kemudian yang kedua, mengkompilasi foto dari Unsplash untuk mereplikasi layanan serupa atau bersaing. Selain di sini aku juga sudah coba riset-riset ya di berbagai dalam situsnya. Jadi ternyata ada lagi penjelasan-penjelasan terkait soal lisensi ini. Jadi yang pertama aku coba buka ya, yang pertama. Jadi di sini udah ada nih beberapa artikel yang mereka tulis dan mereka jawabin gitu ya beberapa pertanyaan. Yang pertama kita akan coba buka. Jadi di sini ada pertanyaan soal bisakah saya menggunakan foto Unsplash untuk sampul buku. Nah ini mungkin bisa jadi perwakilan teman-teman yang mungkin bingung gitu ya kalau mau naruhnya di sampul buku bagaimana. Nah di sini ada penjelasannya. Jadi kata si pihak Unsplash-nya, ya Anda memang bisa, tetapi perlu diingat bahwa ada batasan dalam hal penggunaan komersial gambar Unsplash seperti sebagai sampul buku. Nah, perhatikan bahwa lisensi Unsplash tidak menyertakan hak untuk menggunakannya dalam bentuk ya merek dagang, logo, merek yang muncul di dalam foto. Jadi misalkan ada logo dari KFC misalkan di foto, nah itu kita nggak boleh gunain untuk komersial ataupun ya keperluan kita di dalam bentuk sampul buku. Karena di sini kan fokusnya konteksnya adalah soal sampul buku. Tapi menurut aku bisa juga digunakan di berbagai media lain. Kemudian yang kedua adalah gambar orang yang tidak dikenali di foto. Kemudian yang ketiga karya seni atau kepengarangan yang muncul di foto. Jadi beberapa hal-hal yang memang punya hak ciptanya gitu ya, kayak logo tadi kan. Terus ya muka orang, kemudian ya karya seni atau pengarangan yang muncul di foto. Jadi itu kita nggak boleh kita jual. Misal ada foto lukisan Mona Lisa misalkan gitu ya. Nah itu kita nggak boleh jual walaupun kita udah download dari Unsplash yang memang gratis gitu. Nah ini yang penjelasan yang pertama terkait soal sampul buku yang menurut aku cukup bisa mewakili
kita yang masih bingung soal lisensi gitu ya, soal lisensi penggunaan foto ini. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Jadi yang pertanyaan kedua adalah, apakah saya harus memberikan penghargaan kepada fotografer saat saya menggunakan foto mereka? Nah ini sebenarnya udah ada penjelasan tadi yang pertama. Jadi memang ya kita kalau memang mau menghargai si fotografer ya kita bisa kasih aja gitu foto atribusinya. Tapi ya secara lisensi dari Unsplash-nya tidak memaksakan kita untuk mengatribusi. Tapi tetap sih menurut aku, kalaupun memang kita mau menghargai, kita perlulah memberikan atribusi. Nah, tadi kan ada sempat mention yang bagian pertama soal kita tidak boleh mengumpulkan foto terus membuat sebuah layanan serupa atau bersaing. Nah, ini ada penjelasannya juga. Jadi dalam lisensi Unsplash, kami menyatakan lisensi ini tidak termasuk hak untuk mengumpulkan foto dari Unsplash untuk mereplika layanan serupa atau bersaing. Yang kami maksud adalah jika misalkan Anda mengikis atau merayapi gambar secara massal dari Unsplash dan menggunakan foto-foto itu untuk membangun situs seperti Unsplash. Jadi contohnya gini, kita download semua foto-foto yang ada di Unsplash, kita download, kita simpan semua di komputer kita, lalu kita bikin satu situs, misalkan downloadfotogratis.com misalkan gitu. Nah, semua foto yang ada di dalam situs itu adalah foto-foto yang kita download dari Unsplash. Nah, itu dilarang teman-teman ya. Jadi jangan membuat hal yang seperti itu. Di sini juga dijelaskan, yang kita lanjut, untuk membangun situs seperti Unsplash di mana pengguna Anda dapat mengunduh, menyalin, memodifikasi, mendistribusikan atau menggunakan foto yang awalnya ditemukan di Unsplash atau pribadi atau komersial yang menggunakannya. Jadi ya sudah jelas ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh mendownload semua foto yang ada di Unsplash lalu kita membangun situs baru yang menyerupai atau kita berniat untuk bersaing dengan Unsplash begitu. Jadi silakan menggunakan foto Unsplash, tapi ya kita jangan sampai malah membuat situs baru yang mau bersaing gitu atau yang meniru layanan serupa seperti yang dia bilang seperti ini. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada keterangan soal rilis dan merek dagang. Jadi di sini aku coba bacain, lisensi Unsplash memungkinkan fotografer melepaskan hak mereka atas sebuah foto. Nah, di sini aku ada coba menyoroti beberapa ya. Sementara lisensi Unsplash memungkinkan konsumen mengunduh foto untuk penggunaan komersial dan pribadi. Pelanggaran merek dagang dan hak cipta adalah masalah yang terpisah. Nah, gitu. Jadi meskipun foto dapat diunduh secara gratis, nah ini keterangannya ya. Foto dengan merek dagang dan wajah orang di dalamnya memiliki aspek tambahan dari merek dagang, hak cipta, dan pelanggaran privasi. Nah, poin yang pertama adalah soal merek dagang atau foto merek. Jika foto memiliki merek atau merek dagang di dalamnya, seperti misalkan Star Wars ya, Anda dapat menggunakan foto untuk menggunakan penggunaan pribadi. Nah, misal mencetak foto untuk digantung di dinding rumah, misalnya di dinding rumah kita gitu. Tetapi saat menggunakan foto untuk penggunaan komersial, penting untuk tidak menyindir bahwa merek dagang tersebut mendukung atau mengambil bagian dari hal yang Anda iklankan. Jika mereka dapat membuat kasus bahwa foto tersebut menyindir bahwa mereka adalah bagian dari komersial yang Anda coba ungkapkan, di situ Anda dapat jatuh offside. Nah, ini agak aneh ya penerjemahannya. Tapi intinya begini teman-teman soal merek dagang. Jadi memang kita kalau misalkan mengambil foto dari Unsplash lalu di dalam fotonya itu ada sebuah merek dagang seperti yang dicontohin Star Wars, kita boleh mencetak, mendownload secara gratis dan kita gantung gitu di rumah atau memang untuk keperluan pribadi kita nggak masalah gitu. Tapi ketika kita gunakan untuk komersial dengan ada merek dagang itu dengan alasan bahwa kita memiliki dukungan dari merek tersebut gitu, nah itu kita nggak boleh. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan foto Star Wars tadi, kita nggak boleh tuh kita pakai untuk menjualnya gitu, foto-foto tadi, karena udah ada merek dagang di situ, udah nempel ada Star Wars-nya. Jadi wajib untuk mengenal soal ini ya teman-teman ya. Jadi pastiin menurut aku kalau memang ada logonya itu ada merek dagangnya di foto itu, lebih baik dihindari begitu. Mending kita cari foto-foto yang memang bebas dari merek dagang gitu, atau ada logo-logonya begitu. Jadi kita bisa
lebih tenang begitu menggunakannya. Kemudian yang poin kedua adalah wajah orang atau selebritas. Jadi foto dengan wajah orang yang dapat dikenali di foto dapat digunakan untuk penggunaan pribadi dan komersial selama foto itu tidak mendukung hal negatif apapun yang dapat membahayakan orang itu. Jadi misalkan di sini dijelasin nih, namun foto yang dapat membuat selebritas tidak dapat direkomendasikan. Nah, untuk pengguna komersial, karena biasanya selebritas memiliki hak privasi tambahan yang tidak dapat mengizinkan perusahaan manapun untuk mengambil untung dari gambar mereka, ya. Namun dalam kedua kasus tersebut, foto-foto ini dapat digunakan untuk penggunaan pribadi. Jadi memang kita boleh menggunakan foto orang lain begitu. Tapi kita dilarang untuk menaruh foto tersebut, wajah orang tersebut di hal-hal yang negatif, ya, atau yang membahayakan orang itu. Misalkan gimana ya, kita bikin desain foto kemudian atau kita desain foto terus tulisannya dicari orang ini begitu ya. Padahal orang itu nggak ada salah sama sekali. Nah itu kita nggak boleh. Jadi menurut aku ini sudah clear sekali ya penjelasannya bahwa kita boleh menggunakan foto orang, tapi kalau untuk kasus selebritis ya atau artis lah begitu, orang-orang yang terkenal, kita nggak diizinkan begitu. Jadi foto-foto orang-orang yang terkenal. Jadi pastiin teman-teman ya untuk mungkin nanti akan aku coba masukkan juga link-link ini biar bisa teman-teman baca lagi dan bisa lebih mengerti lah terkait lisensi di Unsplash ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini di sini dijelaskan juga soal dapatkah saya menggunakan foto bangunan yang terkenal. Nah, di sini dijelaskan untuk mengunggah foto, fotografer setuju bahwa mereka memiliki rilis yang tepat, model, merek dagang, dan lain-lain yang diperlukan untuk mengirimkan foto ke Unsplash. Dirilis di bawah lisensi Unsplash, Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut di persyaratan Unsplash, gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Anda diperbolehkan menggunakan foto bangunan publik selama Anda tidak melarang merek dagang apapun. Agar pelanggaran merek dagang dapat terjadi, harus ada penggunaan merek dagang dan kemungkinan kebingungan bahwa orang yang mengunggah itu didukung oleh pemilik merek dagang. Nah, di sini dijelasin nih soal menara Eiffel ya. Jadi jika Anda tidak diizinkan oleh menara Eiffel untuk menjual tiket dan Anda mengunduh foto tersebut dan menggunakannya sebagai bagian dari iklan untuk menjual tiket menara Eiffel, maka kemungkinan konsumen akan salah mengira bahwa Anda adalah penjual tiket yang didukung oleh menara Eiffel. Ini akan melanggar hak dagang, ya, hak merek dagang menara Eiffel. Tetapi jika Anda seorang dokter gigi dan Anda memutuskan untuk mencetak dan membingkai foto dan menggantungnya di dinding kantor Anda, kemungkinan besar pasien tidak akan bingung. Jadi intinya ya kita nggak boleh lah menggunakan bangunan-bangunan yang terkenal terus kita ngomong bahwa kita ada afiliasi, ada keterkaitan sama bangunan itu. Nah, jadi di sini juga udah jelas menurut aku ya. Jadi misalkan kita mau punya event soal Jakarta Fair misalnya gitu ya, atau kita nggak punya acara di Monas ya. Nah, terus kita seolah-olah menjual tiket untuk ke Monas dengan menggunakan foto Monas seolah-olah kita itu resmi. Nah, itu kita nggak boleh. Udah dijelasin sih di sini ya. Jadi menurut aku udah cukup jelas dan mungkin bisa lebih menenangkan lah. Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang udah aku kumpulin dan ada yang pertanyaannya sama, tapi di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku perlu untuk kita pahami lebih dalam. Jadi di sini yang terakhir ada pertanyaan, bisakah saya menggunakan foto Unsplash sebagai bagian dari produk untuk dijual? Nah, ini jual-menjual ini memang cukup riskan ya. Jadi kita bingung juga nih apakah boleh atau enggak kan. Jadi di sini pihak Unsplash udah menjawab. Jadi ya, Anda dapat menggunakan foto Unsplash sebagai bagian dari produk yang Anda jual. Misalnya menggunakan foto Unsplash di situs web yang menjual produk atau layanan boleh-boleh saja. Jadi kita boleh tuh menggunakan untuk situs web kita yang memang kita tujuannya untuk menjual barang gitu. Nah, tapi di sini ada penjelasan bahwa namun Anda tidak dapat menjual foto dari fotografernya Unsplash tanpa terlebih dahulu memperbaharui, memodifikasi atau memasukkan elemen kreatif baru di dalam foto.
Ini termasuk menjual foto sebagai cetakan atau dicetak pada barang fisik. Nah, di sini dijelasin nih kan cukup panjang, tapi intinya di sini kita coba lihat di contoh. Nah, begini nih, ini udah ada contoh. Jadi kita boleh menjual desainnya atau kita pakai untuk komersial gitu ya, asalkan udah kita modifikasi nih teman-teman. Nah nih, seperti karya kreatif yang bagus, pembaharuan modifikasi ini tidak dapat dilakukan dengan cara otomatis. Ini harus mencerminkan proses kreatif Anda, bukan skrip yang menerapkan perlakuan otomatis pada foto. Nah, di sini dijelasin juga. Jadi pastiin kalau teman-teman mau menggunakan untuk komersial, pastikan memang udah diedit ya, dimodifikasi di Photoshop kah atau di mana lah, atau Illustrator dan lain-lain. Itu boleh, udah boleh kita gunain untuk komersial. Tapi kalau tok bener-bener foto dari Unsplash-nya ya, bener-bener foto aslinya nggak kita edit sama sekali, itu nggak boleh kita jual teman-teman ya, atau kita pakai di situs web kita. Jadi begitu penjelasannya, dan menurut aku sudah sangat clear sekali, dan ya aku harap bisa lebih menenangkan hati teman-teman. Dan terkait lisensi pun, lisensi dari Unsplash ini sebenarnya udah sempat aku juga share di Instagram @vektorkades. Kalau teman-teman mau buka di sana silakan aja buka, tapi memang di situ belum secara mendalam seperti di video kali ini. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Aku harap bisa menenangkan hati para warga desa sekalian, karena memang soal lisensi ini sangat ngeri-ngeri sedap lah begitu, karena banyak hal yang kadang membuat kita jadi bingung atau jadi galau lah, karena di sisi lain katanya gratis, tapi di sisi lain juga ada persyaratan-persyaratan. Jadi di sini kita bisa lebih clear, dan aku harap video ini juga bisa sangat bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi silakan aja share biar yang lain juga bisa lebih memahami soal lisensi, khususnya di situs unsplash.com ini yang menjadi salah satu situs yang cukup terkenal bagi para desainer. Kemudian aku ucapkan juga terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Di next video nanti kita akan membahas lebih banyak lagi soal lisensi-lisensi ini, maupun juga tutorial, maupun juga tips soal desain. Jadi ya silakan aja subscribe, karena itu adalah salah satu bentuk dukungan teman-teman untuk channel Vektorkades ini. Baiklah, mungkin segitu aja. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.